Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selina Dwi Fariskiusti dengan NIM 41525110004. Saya mahasiswa semester 2. Saya di sini coba menjelaskan soal UTS dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek yang diampu oleh dosen Ibu Umni Salamah. Oke, saya akan coba menjawab soal nomor pertama, bagaimana menginstal Java Spring Boot. Di sini untuk persyarat utamanya itu Spring Boot memerlukan JDK dan Maven ya. Yang pertama instalasi Java Development Kit atau JDK dengan cara mendownload JDK 17 atau 21 dari adoptium.net. Kemudian pilih sesuai OS. Di sini saya menggunakan OS Windows. Kemudian install dan set java_home di environment variables di laptop saya. Kemudian lakukan verifikasi di terminal atau command prompt dengan menggunakan perintah java spasi -version. Nah, lalu instalasi Maven sebagai build tool untuk mengelola dependensi dan kompilasi. Jadi di sini downloadnya itu dari maven.apache.org, lalu diekstrak dan ditambahkan ke path, dan untuk environment variables-nya itu di set maven_home dan diverifikasi di terminal atau command prompt dengan perintah mvn spasi -version. Kemudian yang ketiga yaitu buat project Spring Boot via Spring Initializer dengan cara membuka start.spring.io. Nah, di sini kita dipilih projectnya Maven, language-nya Java, kemudian Spring Boot-nya itu versi 3, kemudian grupnya itu menggunakan default yaitu com.example, kemudian artifaknya juga default, demo, dan menambahkan dependensi inti. Di sini ada Spring Web, Spring Data GPA, MySQL Driver, dan TinyLab. Kemudian setelah itu diklik generate, lalu nanti akan di-download. Setelah download selesai, itu diekstrak zip-nya dan diimport ke IDE. Saya menggunakan IntelliJ IDEA. Nah, setelah itu konfigurasi database dan environment-nya dengan cara menjalankan sampp, kemudian buka php myadmin, lalu buat database db_mahasiswa, kemudian di path src _main_resource_application.properties, konfigurasi URL JDBC, kemudian username, password, dan dialek Hibernate agar terhubung ke MySQL. Nah, untuk jalankan projectnya dan verifikasinya yaitu buka terminal di root project dengan menjalankan mvm spasi spring -boot -2 run atau via tombol run di IDE. Lalu buka browsernya. Di sini akses browsernya itu menggunakan HTTP _2 localhost /2080 untuk portnya. Jadi jika muncul halaman default atau error 404 karena belum ada controller, artinya Spring Boot berhasil terinstall dan berjalan. Nah, berikutnya saya akan mempraktekkan instalasi Java Spring Boot yang sudah saya jalankan. Oke, yang pertama yaitu menginstal JDK versi 21 di adoptium.net. Nah, di sini saya sudah mendownload ya, mengklik download untuk JDK-nya. Setelah download selesai, itu kita run as administrator, lalu nanti akan muncul sebuah konsol JDK ya.
nanti diklik next aja. Lalu akan muncul verifikasi end user license agreement. Di sini saya klik accept ya. Lalu diklik next. Nah, lanjut di sini untuk custom setup-nya di JDK with hotspot ini saya memilih will be installed on local hard drive. Lalu setelah diklik next, ini ready to install JDK-nya, lanjut diklik install aja. Dan setelah diklik install, ini proses untuk instalasi JDK-nya. Lanjut, proses instalasi JDK sudah selesai atau komplit. Di sini bisa diklik finish. Nah, setelah itu buka terminal atau command prompt dengan menggunakan perintah java spasi minus version. Nah, di sini karena sudah selesai instalasi Java atau JDK-nya, di sini saya menginstal JDK-nya versi 21.0.11. Oke, lanjut instalasi yang kedua yaitu instalasi Maven. Di sini untuk instalasi Maven atau download Maven-nya itu dari maven.apache.org. Nah, di sini saya mendownload filenya atau package-nya itu Apache Maven-nya versi 3.9.15. Lalu setelah di-download, lakukan ekstrak di file zip-nya. Nah, setelah itu di sistem variabel, ini saya sudah men-set variabel untuk Java tadi, JDK, Java_home, dengan value-nya menggunakan path yang sudah diinstal tadi, JDK. Kemudian yang kedua ini ada Maven, variabel Maven_home. Di sini value-nya ditempatkan sesuai path-nya, path instalasinya. Nah, lanjut untuk environment variables yang versi usernya, di sini variabel path-nya saya menambahkan atau mengedit ya. Di sini saya menambahkan path untuk Maven. Lalu setelah itu untuk verifikasinya sama seperti JDK tadi melalui terminal atau command prompt dengan menggunakan perintah mvn spasi minus version. Nah, setelah itu nanti akan muncul informasi instalasinya. Di sini saya udah berhasil menginstal Apache Maven versi 3.9.15. Lalu selanjutnya untuk mengenerate atau membuka project ya di Spring Boot-nya ini melalui Spring Initializer. Di sini membuka browser start.spring.io. Nah, di sini projectnya bisa dipilih Maven, language-nya Java. Untuk Spring Boot-nya ini versi 3.5.14. Untuk project metadatanya itu default ya, group com.example, artifaknya demo. Nah, kemudian untuk dependencies-nya itu ditambahkan bagian Spring Web, Spring Data JPA, MySQL Driver, dan TimeLive. Nah, untuk versi Java-nya sendiri juga dipilih juga versi 17. Nah, setelah itu klik generate, lalu ditunggu aja untuk proses download-nya. Nah, setelah proses download-nya selesai, bisa diekstrak filenya dan ditempatkan di pet project. Nah, lanjut setelah itu langkah selanjutnya menginstal IntelliJ IDEA. Nah, di sini saya mendownloadnya dari browser jetbrains.com. Lalu di sini saya mendownload dengan
size filenya 1,1 GB. Setelah download selesai, dilanjut instalasinya. Di sini instalasinya cukup memakan waktu, jadi bisa ditunggu aja sampai selesai dan setelah itu diklik finish. Nah, setelah sudah terinstall, itu akan muncul konsol seperti ini, JetBrains User Agreement. Di sini diklik centang aja I confirm that I have read and accept the term of this user agreement. Diklik continue, kemudian akan muncul konsol seperti ini. Lalu selanjutnya untuk karena saya belum menginstal SAMPP ya, di sini saya mendownload SAMPP dulu di apache friends.org. Nah, setelah itu saya download, lalu saya proses setup dan instalasi SAMPP-nya juga. Nah, setelah sudah terinstall, ini tampilan untuk kontrol panel SAMPP-nya. Nah, setelah SAMPP sudah terinstall, jadi saya menyesuaikan ya port SAMPP dengan IntelliJ IDEA-nya. Di sini karena defaultnya tadinya portnya 3308, karena 3308-nya sudah dipakai, jadi saya ubah jadi 3307 dan saya sesuaikan di IntelliJ IDEA-nya. Lalu setelah itu saya buka PHP MyAdmin dan SAMPP-nya. Di sini PHP MyAdmin-nya itu menggunakan localhost ya, localhost. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini dan SAMPP-nya dijalankan bagian modul Apache dan MySQL-nya. Lalu setelah itu create database. Di sini saya meng-create atau membuat database dengan db_mahasiswa. Nah, setelah itu Spring Boot berhasil diinstal. Nanti tampilannya akan seperti ini setelah di run. Dan proses setelah di run itu akan muncul di demo application yang di bawah ini. Oke, langkah selanjutnya di sini mengakses dengan localhost /2 dengan port 8080. Di sini tampilannya akan muncul white label error page karena belum ada program yang akan dijalankan. Seperti itu. Nah, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.